Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samir Raharjo. Saya dari mahasiswa IAIN Pontianak, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan PAI semester 4, kelas D. Pada video ini, saya akan melakukan praktik mengajar mengenai materi misi dakwah Rasulullah di Mekah. Adapun media yang saya gunakan di sini yaitu terdiri dari media elektronik dan media non-elektronik. Media elektronik yaitu berupa notebook atau laptop, dan kemudian media selanjutnya adalah media non-elektronik. Di sini saya menggunakan kertas karton yang berisi mengenai bagan atau peta konsep mengenai pokok-pokok dari materi yang akan disampaikan. Mungkin sekian perkenalan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik Pak. Luar biasa Pak. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa hadir di sini dalam rangka menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita semua bisa terlepas dari zaman kejahilian menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai misi dakwah Rasulullah di Mekah. Pada materi ini terbagi menjadi beberapa sub pokok materi, yaitu diantaranya adalah kondisi awal dari masyarakat Mekah sebelum masuknya Islam, dan kemudian ada misi dakwah dan pokok ajaran yang dibawa oleh Rasulullah pada saat di Mekah, dan kemudian tahapan dakwah dan strategi yang digunakan oleh Rasulullah dalam berdakwah di Mekah, dan yang terakhir adalah faktor-faktor yang mendorong kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah menolak ajaran atau dakwah dari Rasulullah SAW, dan apa yang dapat kita ambil dari dakwah Rasulullah ketika berada di Mekah. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu kondisi masyarakat Arab di Mekah pada saat sebelum masuknya Islam. Di sini saya membaginya menjadi 3 sub materi, yaitu pada aspek sosial, ekonomi, dan juga aspek religius dan moral. Nah, langsung saja pada aspek sosial, gaya hidup masyarakat Arab pada zaman itu sangatlah jauh menyimpang dari ajaran Islam sebagaimana yang kita ketahui pada saat ini. Misalnya seperti antara laki-laki dan perempuan bercampur baur secara bebas tanpa adanya batasan, sehingga menyebabkan terjadi banyak perzinahan dan maksiat pada masa itu. Kemudian kondisi sosial yang lainnya adalah masyarakat Arab memiliki kebiasaan buruk menyelesaikan masalah dengan menggunakan kekerasan, sehingga hal ini menimbulkan banyak pertumpahan darah, baik itu antara individu maupun antar kelompok. Kemudian selanjutnya, di Arab terdapat banyak suku-suku atau kelompok-kelompok, sehingga hal ini menimbulkan sikap fanatik yang berlebihan terhadap kelompok tertentu, yang menganggap bahwa kelompoknya lah yang paling benar, meskipun tidak peduli kelompok dia berada di posisi yang benar ataupun salah. Kemudian pada aspek selanjutnya adalah aspek ekonomi. Nah, pada masa itu sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Arab adalah berdagang dan berniaga. Kemudian dalam bidang industri, pencaharian masyarakat Arab yaitu memintal dan juga menenun. Setelah itu juga membuat patung atau berhala. Tidak hanya itu, masyarakat Arab juga mata pencahariannya berupa bercocok tanam dan juga beternak hewan. Kemudian pada kondisi religius dan moral, sebelum masuknya Islam,
ke Arab, ternyata sebenarnya ajaran tauhid sudah ada. Hal ini didapatkan melalui ajaran nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad. Contohnya seperti Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Akan tetapi kekeliruan yang terjadi pada masyarakat Arab adalah mereka beribadah dan merekakan diri kepada Tuhannya dengan menggunakan perantara seperti menggunakan berhala, melalui perantara jin, roh, ataupun malaikat, yang mana dalam Islam hal ini tidaklah dibenarkan. Kemudian masyarakat Arab pada masa itu bisa dikatakan tidak bermoral. Mengapa? Karena pada masa itu penistaan dan pada masa itu sering terjadi perperangan dan pertumpahan darah, sehingga seakan-akan nyawa manusia itu tidak ada harganya. Baik, setelah itu melihat hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berpikir dan merenung dan mencoba mengasingkan diri dari dunia yang penuh dengan kejahiliaan, kesemena-menaan, dan cenderung pragmatis. Menjelang umur 40, beliau seringkali melakukan tahanus atau mengasingkan diri ke Gua Hiro, setidaknya selama 1 bulan dalam setiap tahun. Nah, ketika berumur 40 tahun, Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril dengan maksud untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ada yang tahu wahyu apa yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad? Ya, silakan. Al-Fatihah. Alasannya kenapa? Karena paling pertama di Al-Quran ayatnya. Ya, tapi maaf kurang tepat ya. Wahyu yang pertama kali turun adalah Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Ya. Kemudian setelah peristiwa itu, Rasulullah pun pulang ke rumahnya dan menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada istrinya, yaitu Khadijah. Nah, mendengar hal itu, Khadijah pun membawa Rasulullah untuk menghadap kepada pendeta Nasrani yang memiliki pengetahuan luas, yang bernama Waraqah bin Naufal. Setelah mendengar cerita yang disampaikan oleh Nabi, Waraqah pun berkata, "Inilah malaikat yang diutus kepada nabi-nabi sebelummu." Setelah wahyu pertama turun, wahyu terputus selama kurang lebih 2 tahun. Dan setelah 2 tahun lamanya, wahyu kedua turun, yaitu Al-Quran Surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Nah, pada ayat ini memerintahkan Nabi untuk menyampaikan dakwahnya kepada umat atau bangsa Arab pada masa itu. Setelah kita mengetahui kondisi masyarakat Arab sebelum Islam, selanjutnya kita masuk kepada materi misi dakwah Rasulullah dan pokok ajaran yang dibawanya ketika di Mekah. Nah, adapun misi dakwah Rasulullah di Mekah adalah yang pertama, yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan manusia yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia yang ada di muka bumi, sehingga dia menjadi patokan atau tolak ukur untuk kita sebagai umatnya agar mencontoh beliau. Hal ini juga terdapat di dalam Al-Quran, yaitu pada Quran Surah Al-Qalam ayat 68, yang artinya dan sesungguhnya kamu Muhammad memiliki budi pekerti yang agung. Tidak hanya itu, juga terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak," yang artinya dan sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Nah, dari beberapa dalil di atas dapat diketahui bahwa misi dakwah Rasulullah diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Selanjutnya adalah membangun manusia
yang mulia dan bermanfaat. Nabi Muhammad mengajarkan tentang persamaan derajat antara sesama manusia. Dan juga beliau juga mengajarkan mengenai untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang baik tanpa menggunakan kekerasan. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan mengenai memuliakan dan menghargai orang lain, khususnya kepada kedua orang tua. Tidak hanya itu, kita juga diajarkan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Selanjutnya adalah pokok ajaran Rasulullah, yaitu yang pertama adalah tauhid. Rasulullah mengajarkan tauhid, bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah atau diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Dan juga Rasulullah mengajarkan untuk beriman kepada hari akhir, serta mengajarkan Al-Quran kepada umatnya, karena Al-Quran merupakan pedoman atau pegangan umat Islam dalam menjalani kehidupan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Baik, masuk kepada tahapan dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Ya, ketika melakukan dakwah, Nabi melakukan beberapa tahapan, yaitu diantaranya secara sembunyi-sembunyi dan kemudian secara terang-terangan. Nah, dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan oleh Nabi Muhammad, yang objek utamanya adalah objek orang-orang sekitar beliau, seperti keluarganya dan sahabat-sahabatnya, yang dinilai memiliki potensi untuk menerima dan mengikuti ajaran beliau. Adapun orang-orang yang pertama mengikuti dan memeluk Islam disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Di antara orang-orang yang mendapatkan sebutan ini adalah Khadijah binti Khalid, yaitu istrinya Nabi Muhammad, dan kemudian ada Zaid bin Harisah, yaitu dari golongan budak, yaitu budaknya Nabi. Kemudian dari kalangan anak-anak, yaitu ada anak dari pamannya Nabi, yaitu Ali bin Abu Thalib. Dan yang terakhir adalah dari kalangan lelaki dewasa, yaitu sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Dan pada saat itu jumlah pengikut Nabi Muhammad mulai bertambah. Sedangkan pada tahap secara terang-terangan, yaitu ketika dengan cara Nabi Muhammad mengumpulkan orang-orang yang ada di sekitar Mekah, yang berupa saudara dan juga sahabat-sahabat beliau, tepatnya di Bukit Safa. Setelah orang-orang berkumpul, Nabi pun mulai menyerukan ajarannya atau dakwahnya, seperti untuk mengajak orang-orang menyembah kepada Allah dan meninggalkan berhala, dan mengajak untuk beriman kepada hari akhir. Akan tetapi dakwah beliau mendapatkan banyak sekali penolakan dari orang-orang Arab di Mekah. Di antara orang-orang yang menolak itu ada di antaranya Abu Lahab. Abu Lahab sangat menentang dari ajaran yang disampaikan oleh Nabi. Dia mengatakan, "Celakalah engkau selama-lamanya. Untuk inikah kami semua dikumpulkan." Ketika peristiwa itu turunlah ayat Quran, yaitu Al-Lahab ayat 1-5. Jadi kemudian hingga akhirnya turun ayat Quran, yaitu Al-Hijr ayat 94, yang artinya, "Maka sampaikan olehmu secara terang-terangan tentang apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah kamu dari orang-orang musyrik." Nah, dengan turunnya surah ini, Nabi pun semakin semangat dan tantang dalam menyampaikan dakwahnya. Akan tetapi itu semua tidak berjalan dengan lancar. Nabi mendapat banyak tantangan dalam menyampaikan dakwahnya, terutama dari kaum kafir Quraisy. Pada awalnya mereka mendatangi pamannya Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib, dengan niat untuk membujuk paman Nabi untuk menghentikan dakwah Nabi. Akan tetapi pamannya menolak. Melihat hal itu, kaum kafir Quraisy memikirkan berbagai cara untuk menghentikan dakwahnya Rasulullah. Di antara beberapa
beberapa perbuatan yang mereka lakukan adalah dengan cara memfitnah, mengolok-olok, serta menyiksa Nabi dan pengikutnya. Tidak hanya itu, mereka juga memboikot Nabi dan para pengikutnya. Setelah melakukan dakwah selama bertahun-tahun, akhirnya pengikut Nabi pun semakin bertambah banyak. Nah, lihat dari itu, kaum kafir Quraisy menganggap hal ini sebagai sebuah ancaman, dan mereka pun semakin kuat dalam memberi tekanan atau siksaan kepada kaum muslimin dan termasuk Nabi. Nah, untuk menghindari hal ini, Nabi melakukan beberapa strategi untuk melindungi dan menyelamatkan kaum muslimin dan ajaran agamanya dari kejahatan kaum musyrikin, yaitu kaum kafir Quraisy. Di antara strategi yang dilakukannya adalah yang pertama, hijrah ke Habsyi. Adapun tujuan dari Nabi hijrah ke Habsyi adalah tujuan Nabi untuk memerintahkan pengikutnya untuk hijrah ke Habsyi adalah untuk melindungi mereka dari siksaan kaum kafir Quraisy. Selanjutnya strategi yang kedua adalah pergi ke Taif. Nah, tujuan dari Nabi pergi ke Taif adalah untuk menyebarluaskan ajarannya, untuk berdakwah di sana. Akan tetapi itu tidak berjalan yang lancar. Ketika Nabi di sana, Nabi mendapatkan penolakan dari masyarakat Taif dan pengemuka di sana. Selanjutnya adalah hijrah ke Selanjutnya adalah perjanjian Aqabah. Nah, perjanjian Aqabah ini bermula ketika Nabi berdakwah kepada orang-orang Yathrib yang pada saat itu sedang melakukan perjalanan ke Mekah. Nah, ketika Nabi berdakwah, sebagian besar dari mereka menerima dakwahnya dan kemudian mengundang Nabi dan para pengikutnya untuk tinggal di kota mereka, yaitu di Yathrib. Setelah itu pun Nabi melakukan hijrah dari Mekah ke Yathrib. Selanjutnya adalah yang terakhir, faktor dakwah Rasulullah. Faktor-faktor yang menyebabkan orang Arab menolak dakwah Rasulullah. Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama adalah bangsa Arab menolak bahwa adanya hari kebangkitan. Mereka beranggapan bahwa manusia jika sudah mati maka dia tidak akan bisa hidup lagi. Kemudian faktor yang kedua adalah yaitu orang Arab pada masa itu mereka tidak bisa membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Mereka mengira bahwa apabila mengikuti ajaran Muhammad berarti mereka harus tunduk dan patuh terhadap kepemimpinan Bani Abdul Muthalib. Selanjutnya adalah kehilangan pekerjaan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada masa itu masyarakat Arab mereka menyembah patung, dan jika orang Arab memeluk Islam otomatis mereka meninggalkan berhala-berhala mereka, dan ini berakibat pada pekerjaan orang yang membuat patung atau berhala tersebut, sehingga mereka menolak dan menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya adalah faktor yang terakhir, yaitu faktor yang selanjutnya menyerukan persamaan derajat. Di dalam Islam semua derajat orang itu sama, yang membedakannya hanyalah takwaan dan keimanan. Nah, hal inilah yang membuat bangsawan kafir Quraisy itu menolak, karena mereka tidak mau disamakan antara seorang budak atau hamba sahaya dengan bangsawan. Kemudian faktor yang terakhir yaitu taklid kepada nenek moyang, yang mana hal ini telah mereka lakukan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka, sehingga mereka berat untuk meninggalkan tradisi dan adat yang telah ada sebelumnya. Dan kemudian materi yang terakhir yaitu apa sih yang bisa kita dapat setelah mendengar dakwah Rasulullah selama di Makkah. Yang pertama adalah
kedua, kita dapat mengetahui bahwa tugas seorang rasul hanyalah menyampaikan. Terlepas dari seorang itu menerima atau menolak, itu adalah urusan Allah. Kemudian mengetahui bahwa dalam hidup ini setiap orang pasti akan mendapatkan ujian dan kesulitan. Apalagi di dalam menyampaikan dakwah dan ajaran Islam ini. Kemudian yang terakhir adalah saling menghargai dan menghormati sesama manusia. Karena derajat manusia itu sama, tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah, semuanya sama. Hanya takwa dan keimanan yang membedakannya. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat disampaikan pada hari ini. Bagi yang kurang jelas, silakan untuk bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya dari materi yang telah disampaikan? Jika ada, silakan untuk bertanya. Saya Pak. Ya, silakan. Sebutkan namanya. Nah, dia kemudian bertanya. Namanya Indo Pak. Ini saya mau bertanya contoh sikap yang mencerminkan pada hari akhir. Oh, jadi saudara Rio ini bertanya mengenai contoh sikap dari beriman pada hari akhir. Nah, seperti yang diketahui bahwa beriman kepada hari akhir adalah mempercayai bahwa kelak kita akan dibangkitkan dan mempertanggungjawabkan semua yang telah kita lakukan di dunia. Oleh karena itu, contoh dari sikap kita beriman dari hari akhir adalah senantiasa melakukan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, dan senantiasa memperhatikan segala sesuatu yang kita lakukan. Karena kita tahu kelak kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di akhirat kelak. Nah, seperti itu, saudara Dio. Paham? Pak. Baik, ada lagi? Oh, baik. Jika tidak ada, maka pembelajaran pada hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini bermanfaat untuk kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.